Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur saya sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan saya nikmat berupa kesehatan sehingga saya bisa memaparkan hasil praktikum kimia fisika saya. Perkenalkan, nama saya adalah Fajar Dwi Ramadan dengan NIM 121210093. Sebelum memaparkan pembahasan praktikum, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing praktikum kimia fisika saya, yaitu Bapak Dr. Heri Septiakusuma, SSI MT, serta asisten dosen praktikum saya yang telah membimbing saya pada acara praktikum ini, yaitu Ibu Anita Dewi, ST, dan Gak Taufik Anggita Wibisana. Judul praktikum yang akan saya paparkan adalah keseimbangan adsorpsi pada cair. Beberapa poin yang akan saya jelaskan adalah dasar teori, tujuan, langkah kerja, hasil dan diskusi, serta kesimpulan. Dasar teori. Pengertian dari adsorpsi adalah proses penyerapan molekul-molekul fluida, baik itu cairan maupun gas, oleh padatan atau cairan, sehingga molekul fluida tersebut menempel pada permukaan padatan atau cairan penjerap. Proses adsorpsi berbeda dengan absorpsi. Pada proses adsorpsi, molekul-molekul fluida yang terjerap hanya menempel pada permukaan penjerap. Sementara pada proses absorpsi, molekul-molekul fluida terjerap masuk dan menembus permukaan penjerap. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut. Pada gambar tersebut ditunjukkan beberapa molekul bebas terjerap pada permukaan suatu padatan. Namun ada juga molekul yang terlepas dari permukaan tersebut, sehingga peristiwa tersebut dapat dinyatakan sebagai keseimbangan. Pada proses molekul A bebas terjerap dan menjadi molekul A yang menempel pada padatan, delta H adalah negatif dan delta S juga negatif. Hal tersebut dikarenakan saat molekul A dalam keadaan bebas, posisi yang ditempati dapat lebih banyak, perpindahan posisinya pun lebih leluasa daripada saat molekul A terjerap. Besar energi bebas pada kondisi ini adalah delta H dikurangi T dikali delta S, yang mana delta H dan delta S keduanya bernilai negatif. Jadi energi bebas bisa berubah tergantung mana yang dominan antara delta H atau delta S. Bila delta H lebih dominan atau lebih kecil daripada delta S, maka energi bebas akan menurun. Sebaliknya, bila delta S lebih dominan atau lebih kecil daripada delta H, maka nilai dari energi bebas akan naik. Namun, energi bebas juga dipengaruhi oleh suhu. Apabila suhu dinaikkan, maka energi bebas juga akan naik, dan apabila suhu diturunkan, energi bebas juga akan turun. Karena terdapat energi bebas ini, maka kita dapat simpulkan kembali bahwa proses adsorpsi ini merupakan proses keseimbangan. Terdapat beberapa model untuk menentukan keseimbangan adsorpsi. Yang pertama adalah model Langmuir. Model Langmuir didasarkan pada penyerapan satu lapisan atau monolayer, sehingga hanya ada satu lapisan molekul adsorbat yang dapat dijerap permukaan adsorben. Dengan demikian, kapasitas permukaan untuk penyerapan ada nilai maksimumnya. Yang kedua ada model Freundlich. Model ini didasarkan pada anggapan bahwa tidak hanya satu lapisan molekul adsorbat saja yang terjerap adsorben, sehingga lapisan permukaan padatan tidak dibatasi. Setelah permukaan padatan menyerap satu lapisan molekul adsorbat, maka adsorbat masih bisa terserap. Dan model terakhir yang akan digunakan dalam praktikum adsorpsi ini adalah model Browner, Emmett and Teller atau PET. Model ini didasarkan pada penerapan multilayer, tetapi ada kapasitas maksimum dari permukaan padatan. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk memahami konsep keseimbangan dan deskripsi kuantitatif keseimbangan, serta mengetahui metode yang paling akurat untuk menentukan tahapan keseimbangan dari ketiga metode yang digunakan. Cara kerja pada praktikum ini terbagi menjadi beberapa tahapan, yaitu tahapan pengenceran larutan asam asetat, penentuan konsentrasi asam asetat sebelum adsorpsi dengan metode titrasi, proses adsorpsi, dan terakhir adalah penentuan konsentrasi asam asetat setelah proses adsorpsi menggunakan metode titrasi. Sebelum memulai praktikum, terdapat beberapa alat dan bahan yang akan digunakan yang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Untuk peralatannya antara lain kaca arloji, gelas beker,
pipet tetes, spatula, labu ukur, gelas ukur, corong, ball pipet, dan pipet volume. Sementara untuk bahan-bahannya terdiri dari karbon aktif, phenolphthalein, asam asetat dengan konsentrasi 1N, aquades, rutasaring, dan NaOH dengan konsentrasi 0,5N. Rangkaian alat yang digunakan pada praktikum ini adalah rangkaian alat titrasi yang terdiri dari buret, statif, dan klem. Memasuki langkah kerja, yang pertama harus dilakukan adalah membuat larutan asam asetat. Larutan asam asetat 1 diinginkan memiliki konsentrasi sebesar 1N. Karena larutan asam asetat awal sudah memiliki konsentrasi yang sama, maka yang perlu dilakukan hanyalah mengambil larutan asam asetat sebanyak 100 ml menggunakan pipet volume dan menuangkannya ke dalam gelas ukur. Tambahkan larutan asam asetat ke dalam gelas ukur hingga permukaan larutan mencapai batas 100 ml. Kemudian pindahkan ke dalam labu ukur. Selanjutnya adalah membuat larutan CH3COOH dengan konsentrasi yang berbeda dengan cara melakukan pengenceran. Larutan asam asetat 2 diinginkan memiliki konsentrasi sebesar 0,8 N. Untuk itu, ambil asam asetat 1N sebanyak 80 ml, lalu masukkan ke dalam gelas ukur dan pindahkan ke dalam labu ukur 100 ml. Tambahkan aquades ke dalam labu ukur hingga permukaan larutan mencapai batas. Gocok larutan dalam labu ukur hingga tercampur dengan baik. Larutan asam asetat 3 diinginkan memiliki konsentrasi sebesar 0,6 N. Untuk itu, tuangkan sebanyak 60 ml larutan asam asetat 1N ke dalam labu ukur 100 ml. Lalu tambahkan aquades ke dalam labu ukur yang telah berisi larutan asam asetat hingga mencapai batas. Gocok larutan hingga tercampur dengan baik. Langkah berikutnya adalah mengecek konsentrasi asam asetat sebelum adsorpsi dengan cara melakukan titrasi. Pertama-tama, siapkan larutan yang akan dititrasi. Tuangkan 10 ml larutan asam asetat agar volume yang diinginkan tepat. Gunakan pipet tetes untuk menambahkan larutan asam asetat 1N ketika permukaan larutan asam asetat dalam gelas ukur hampir mencapai batas 10 ml. Setelah tepat mencapai batas, pindahkan larutan asam asetat dari dalam gelas ukur ke dalam Erlenmeyer. Tambahkan 2 tetes indikator PP ke dalam larutan asam asetat. Siapkan larutan NaOH 0,5N, lalu tuangkan ke dalam buret hingga mencapai batas atas. Mulai melakukan titrasi larutan asam asetat yang telah disiapkan. Titrasi dilakukan dengan cara membuka keran buret secara perlahan hingga larutan NaOH 0,5N mulai menetes ke dalam Erlenmeyer. Gocok Erlenmeyer secara perlahan
selama proses titrasi berlangsung. Lakukan titrasi hingga larutan asam asetat berubah warna menjadi merah muda. Ulangi proses titrasi sebanyak 2 kali untuk larutan asam asetat 1, 2, dan 3. Tambahkan NaOH bila buret mulai kosong. Setelah mendapatkan data volume NaOH yang dipakai saat proses titrasi asam asetat, langkah berikutnya adalah menambahkan karbon aktif ke dalam larutan asam asetat. Pertama, nyalakan timbangan analitik dan tunggu hingga timbangan menunjukkan angka 0 gram. Setelah timbangan menunjukkan angka 0 gram, letakkan kaca arloji di atas timbangan dan tekan Enter. Kemudian, ambil karbon aktif hingga timbangan analitik menunjukkan angka 10 gram. Karena cukup sulit untuk mendapatkan tepat 10 gram karbon aktif, maka karbon aktif dapat ditambahkan di atas gelas arloji hingga beratnya mendekati 10 gram. Di sini saya mengambil berat 10,04 gram untuk mengantisipasi apabila ada karbon aktif yang terjatuh. Setelah itu, masukkan karbon aktif ke dalam Erlenmeyer. Lalu tambahkan larutan asam asetat sebanyak 80 ml ke dalam Erlenmeyer yang berisi karbon aktif. Tutup rapat Erlenmeyer yang berisi asam asetat dan karbon aktif agar tidak terkontaminasi zat lain yang terbawa udara. Ulangi langkah penambahan karbon aktif untuk larutan asam asetat 2 dan larutan asam asetat 3. Kemudian, biarkan proses adsorpsi terjadi selama 1 malam. Langkah terakhir adalah melakukan titrasi kedua kepada larutan asam asetat untuk mengecek konsentrasinya setelah terjadi proses adsorpsi. Pertama, siapkan larutan yang akan dititrasi, yaitu larutan asam asetat yang telah mengalami proses adsorpsi sebanyak 10 ml. Untuk mengambil larutan asam asetat, pisahkan larutan dari karbon aktif dengan cara melakukan titrasi. Tuangkan 10 ml larutan asam asetat ke dalam Erlenmeyer, kemudian tambahkan 2 tetes indikator PP. Isi buret dengan larutan NaOH 0,5 N hingga mencapai batas atas. Lakukan titrasi asam asetat hingga terjadi perubahan warna menjadi merah muda, kemudian catat volume NaOH yang dibutuhkan. Ulangi proses titrasi sebanyak 2 kali untuk setiap larutan asam asetat. Berikut adalah diagram alir dari langkah kerja yang telah dilakukan. Berdasarkan data dari percobaan, volume NaOH yang digunakan untuk menitrasi larutan asam asetat sebelum dan sesudah adsorpsi adalah sebagai berikut. Untuk membuat larutan asam asetat dengan berbagai konsentrasi, dilakukan dengan metode pengenceran. Volume larutan asam asetat awal yang dibutuhkan untuk mendapatkan konsentrasi yang diinginkan dapat dihitung dengan rumus V1 sama dengan V2 dikali N2 di bagian 1. Untuk V2 sama dengan 100 ml dan normalitas awalnya 1N, maka rumus dapat dituliskan sebagai volume awal sama dengan 100 ml dikali N2 per 1N. Dengan rumus tersebut dapat ditentukan volume asam asetat awal yang diperlukan untuk membuat konsentrasi 0,8 N dan konsentrasi 0,6 N. Pada proses titrasi untuk menentukan konsentrasi asam asetat digunakan rumus konsentrasi asam asetat sama dengan volume NaOH dikali konsentrasi NaOH per volume asam asetat. Karena NaOH yang digunakan berkonsentrasi 0,5 N dan volume asam asetat yang dititrasi adalah 10 ml, maka rumus dapat dituliskan sebagai konsentrasi asam asetat
sama dengan volume NaOH dikali setengah N per 10 ml. Titrasi pertama dilakukan untuk mengecek kembali konsentrasi asam asetat, dan setelah dicek ternyata konsentrasi asam asetat tidak sesuai dengan konsentrasi yang diinginkan saat pengenceran. Untuk konsentrasi 1N ternyata hanya 0,835 N, dan untuk konsentrasi 0,8 N ternyata hanya 0,675 N, dan untuk konsentrasi 0,6 N ternyata hanya 0,5125 N. Sementara itu, titrasi kedua bertujuan untuk menentukan nilai Ca yang bisa dilihat pada perhitungan berikut. Kadar asam asetat dalam karbon dapat ditentukan dengan rumus Xa sama dengan 80 dikali CaO-Ca per 10 dikali PM-nya yaitu 60,052 dikali 10 pangkat min 3. Nilai Xa untuk larutan 1 adalah 0,03123, untuk larutan 2 adalah 0,04684, dan nilai Xa untuk larutan 3 adalah 0,05044. Untuk meninjau perhitungan dengan menggunakan metode Langmuir, pertama-tama kita harus menentukan persamaan garis dengan nilai Y sama dengan 1 per Xa dan X sama dengan 1 per Ca. Menggunakan persamaan garis nomor 1 dan nomor 2, nilai A dan B dapat ditentukan dengan cara mengeliminasi kedua persamaan untuk mendapatkan nilai A, kemudian mensubstitusikan nilai A ke dalam salah satu persamaan untuk mendapatkan nilai B. Di sini didapatkan nilai A adalah negatif 8,85242 dan nilai B adalah 40,63194. Substitusikan nilai A dan B pada persamaan Y sama dengan AX plus B untuk mendapatkan persamaan garis, yaitu Y sama dengan 40,63194 min 8,8522X. Lalu nilai keseimbangan menggunakan metode Langmuir dapat ditentukan dengan rumus K sama dengan B per A, dan ditemukan bahwa nilai K sama dengan negatif 4,59. Persamaan garis dapat digunakan untuk menentukan Y hitung untuk larutan 1, 2, dan 3, yang mana pada nantinya Y hitung ini akan digunakan untuk menentukan persen kesalahan. Berdasarkan perhitungan persentase kesalahan metode Langmuir pada setiap konsentrasi asam asetat, didapatkan persentase kesalahan rata-rata adalah 10,876%. Berikut adalah grafik versus nilai X dan Y menggunakan metode Langmuir. Untuk menentukan nilai K dengan metode Freundlich serta persentase kesalahannya, dilakukan cara yang sama seperti sebelumnya, namun dengan nilai X dan Y yang berbeda, yaitu nilai X sama dengan ln Ca dan nilai Y sama dengan ln Xa. Nilai A yang didapat adalah negatif 0,7447 dan nilai B yang didapat adalah negatif 3,59871. Sehingga persamaan garisnya menjadi Y sama dengan min 0,7447X dikurangi 3,59871. Nilai K ditinjau dengan menggunakan metode Freundlich adalah eksponensial pangkat B. Di sini ditemukan nilai K-nya 0,02736. Setelah menentukan Y hitung menggunakan persamaan garis dan menghitung persentase kesalahan pada setiap konsentrasi larutan asam asetat, ditemukan persentase kesalahan rata-rata sebesar 2,729%. Berikut adalah grafik versus nilai X dan Y menggunakan metode Freundlich. Untuk menentukan nilai K menggunakan metode PET serta persentase kesalahannya, digunakan cara seperti dua metode sebelumnya, namun dengan nilai X dan Y yang berbeda. Nilai X yaitu Ca per Ca0 dan nilai Y adalah X per Xa dikali 1 min X. Nilai A pada metode PET adalah 2375,69908 dan nilai B-nya adalah negatif 1844,28296. Ditemukan persamaan garis Y sama dengan 2375,69908X dikurangi 1844,28296. Nilai keseimbangan pada metode ini dapat ditentukan dengan K-1 per Kx bintang A sama dengan A. Nilai Kx bintang A adalah negatif 0,00054.
sehingga ditemukan nilai K sama dengan negatif 0,283. Setelah menentukan Y-hitung menggunakan persamaan garis, serta menentukan persentase kesalahan pada setiap konsentrasi, metode BET memiliki persen kesalahan sebesar 33,05%. Berikut ini adalah grafik versus nilai X dan Y menggunakan metode BET. Terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari praktikum ini, antara lain, nilai K untuk model Langmuir adalah negatif 4,59, nilai K untuk model Freundlich adalah 0,02736, dan untuk model PET nilai K adalah negatif 0,283. Persentase kesalahan untuk model Freundlich adalah 2,729%, yang mana merupakan persentase kesalahan paling kecil di antara ketiga metode yang ditinjau. Artinya, metode Freundlich adalah metode yang paling akurat di antara ketiga metode tersebut. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.